Wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di tempat ini di Warkop Densija Pacerakang dalam program Tanya Ayub, tanya jawab seputar Islam bersama Ustaz Abu Yusuf Ubaid Bima hafizahullahu taala wa rahimah. Dan alhamdulillah Al-Ustadz telah berada di hadapan kita semua, maka mari kita memulai program kita pada pagi hari ini. Baik, bagi ikhwan yang hadir secara langsung, yang ingin bertanya, boleh menggunakan mic yang telah disediakan. Dan bagi teman Ayub yang menyaksikan program ini secara online, dimanapun Anda berada, boleh memberikan pertanyaannya lewat kolom komentar akun media @AbuYusufUbaidBima Official. Baik, kesempatan pertama kami berikan kepada ikhwan yang hadir secara langsung. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin karena saya yang pegang mic, jadi saya memanfaatkan kesempatan ini. Masya Allah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Saya Ustaz, saya ada sedikit pertanyaan ini. Yang pertama itu, kalau boleh yang kedua ya. Yang pertama tentang keutamaan Ustaz, karena ini sama-sama punya dalil. Keutamaan memperpanjang sujud, dalam artian sini menggunakan untuk berdoa Ustaz sebelum salam. Dan saya memperhatikan, mohon maaf, ini saya tidak membandingkan faedahnya Ustaz, tetapi mana yang lebih utama yang kita mesti amalkan. Antara azan dan iqamah itu kan waktu juga yang mustajab Ustaz. Nah, ketika sholat sunnah kita memperpanjang tahiyatnya sebelum salam dan mengikutkan doa-doa di dalamnya, atau setelah salam kemudian melanjutkan berdoa Ustaz. Itu yang pertama Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Di dalam pertanyaan tadi tentunya masing-masing memang punya dalil. Pertama, antara adzan dan iqamah itu ada dalil, dia adalah waktu mustajabah. Sebelum salam di tahiyat itu waktu mustajabah, karena Nabi menganjurkan untuk memilih doa yang kita inginkan. Kemudian di sujud Nabi memang katakan fa'aksiru bihad doa, perbanyak padanya doa. Perbanyak padanya doa. Sebenarnya ini adalah tidak perlu dipertentangkan ini. Karena semuanya bisa dikompromikan. Semuanya bisa dikompromikan. Yaitu kalau kita lagi sujud, mana yang utama di waktu itu? Ya berdoa di waktu sujud. Karena kalau ada banyak keutamaan, maka yang paling utama adalah melakukan anjuran itu di waktu itu. Di waktu itu. Iya. Itu yang paling bagus dalam mengkompromikan. Karena kalau kita memiliki banyak hadits, maka kita kompromikan lebih utama daripada kita menggugurkan satu, kemudian mengamalkan yang lain. Misalnya begini. Karena kita mau berdoa antara adzan dan iqamat, kita tidak berdoa di sujud. Kita tidak berdoa di tasyahud. Berarti kan kita gugurkan dua dalil. Iya. Nah, kalau kita bisa kompromikan, lebih bagus. Artinya, saat kita sujud, kita katakan lebih utama kita berdoa di situ. Saat kita tahiyat, lebih utama kita berdoa di situ. Dan kalau kita misalnya sudah selesai sholat dan masih ada waktu antara adzan dan iqamat, lebih utama kita berdoa. Itu komprominya. Yaitu kita amalkan hadits masing-masing di tempatnya. Tidak ada yang kita gugurkan. Tidak ada yang kita gugurkan. Ini kompromi yang sangat bagus. Ya, kompromi yang sangat bagus terkait dengan dalil-dalil tadi. Sama dengan orang yang bertanya, Ustaz, ya, mana utama setelah sholat 5 waktu?
Berzikir atau berdoa? Kan orang kan berdoa, juga berzikir. Mana yang utama? Maka doa, zikir ini kan sama-sama ibadah. Sama-sama ibadah. Nah, untuk menilai lebih utamanya, kita lihat ke dalil. Apa yang paling dianjurkan setelah sholat 5 waktu? Begitu cara melihatnya. Karena gini, kalau kita bilang ke orang, tidak disyariatkan doa. Orang kan akan menganggap bahwa, masa tidak disyariatkan ini kita diperintahkan berdoa? Kan ada sisi pendalilan yang mereka pakai. Maka kita lebih ke mana yang lebih utama. Untuk mengetahui lebih utama, tentunya tergantung anjurannya Allah, anjurannya nabinya. Begitu cara melihat dalam setiap masalah yang kelihatannya bertentangan. Sama dengan banyak sekali sebenarnya ini masalah contoh, seperti yang Bapak tanyakan, bacaan ruku, bacaan sujud, itu semua dipertanyakan, Pak. Ini kan banyak diajarkan. Mana lebih utama? Maka kita katakan semua boleh. Tapi untuk menentukan pilihan yang lebih utama adalah yang paling sering Nabi lakukan. Misalnya dalam doa sujud sama doa ruku, Nabi lebih sering membaca Subhanakallahumma rabbana bihamdik, Allahumma gfirli. Lebih sering itu daripada yang lain. Maka semuanya boleh, tapi yang lebih utama itu. Begitu caranya supaya kita tidak menggugurkan dalil. Supaya kita tidak menggugurkan dalil. Wallahualam. Silakan yang kedua. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Yang kedua, ini mungkin bersifat nasihat Ustaz, karena untuk para tulab atau kami secara pribadi, nasihatkan kepada kami bagaimana sih sebetulnya untuk tahap belajar bahasa Arab. Karena mohon maaf Ustaz, ini ada tentang dalil juga, tentang memperbaiki bacaan dalam tajwid Ustaz. Banyak dari kita ini lalai dalam hal ini, dalam artian belajar yang fardu kifayah, sementara yang fardu ain ditinggalkan Ustaz. Artinya belajar bahasa Arab tapi tidak belajar tajwidul Quran Ustaz. Baik, jazakallah khairan. Baik, Pak. Jadi sebenarnya ilmu bahasa Arab itu kan ada 12 cabang. Ilmu bahasa Arab ini, Pak, ada 12 cabang. Dan cabang di antara cabangnya, dan ini yang wajib dilalui dulu, ada namanya ilmu bahasa Arab, ilmu aswat. Ilmu suara dari huruf. Jadi bukan hanya mengaji. Ilmu pertama dari ilmu bahasa Arab adalah ilmu aswat. Suara dari setiap huruf. Baru kita ke sorof, kosakata bahasa Arab. Baru kita ke nahwu, menyusun bahasa Arab. Menyusun bahasa Arab. Banyak orang langsung masuk ke dursulugom misalnya. Masuk ke sorof. Akhirnya dia tidak bisa juga ngomong karena walaupun dia bicara masih salah ucap. Masih salah suaranya. Jadi orang Arab juga tidak paham. Jadi ada dulu suara dulu. Perbaiki dulu suara setiap huruf. Iya. Artinya belajar dulu mengaji. Itu dulu. Di samping dia fardu ain untuk baca Quran, dia fardu kifayah dalam belajar bahasa Arab. Jangan masuk sorof, masuk nahwu tanpa suara dari huruf. Tanpa suara dari huruf. Jadi ketemu gini, Pak. Ketemu. Iya. Cuman kalau Quran wajib ain. Karena setiap kita wajib baca Quran dengan benar. Tapi kalau mau masuk di bahasa Arab, fardu kifayah. Fardu kifayah. Wallahualam. Barakallahu fiik. Masih ada yang ingin bertanya? Bismillah, alhamdulillahi binikmatihi tatimmus sholihat, Allahumma sholli ala Muhammad. Sebagaimana dipahami Ustaz bahwa bolehnya mengqada sholat sunnah sebelum subuh, dilaksanakan sesudah sholat subuh. Kami mengenal ikhwah yang notabene-nya Ustaz ingin merutinkan sholat sunnah subuh. Tetapi dalam pelaksanaannya sering sekali dia lakukan Ustaz. Artinya pelaksanaan sholat sunnah subuh ini sering dikerjakan ketika selesai sholat sunnah subuh.
bagaimana penjelasannya tentang hal ini Ustaz? Sementara yang kami ketahui bahwa hal ini hanya dikerjakan sesekali Ustaz, tapi ini keseringan Ustaz. Bagaimana penjelasannya ini Ustaz? Baik, Pak. Iya, alhamdulillah. Jadi syarat sholat sunnah yang diqadha itu yang kita rutin melaksanakannya. Itu yang diqadha. Karena tidak ada sebenarnya qadha dalam sholat sunnah. Tidak ada. Kecuali kita rutin melakukannya, kemudian kita dapat udzur. Udzur yang syar'i. Kita ketiduran. Adapun rutin kita tidur, tidak pernah kita sholat sebelumnya. Oh. Salah tempat kita qadha. Qadha itu adalah orang yang sekali-sekali ketiduran dan rutin dia sholat sebelum subuh, sebelumnya. Kemudian qadarullah ketiduran, boleh dia qadha. Boleh dia qadha. Seperti Nabi. Pernah beliau di setelah duhur, ada tamu. Akhirnya karena tamu kan lebih wajib dilayani. Sementara sholat ba'diyah duhur, sunnah rotibah. Maka beliau layani dulu tamunya. Setelah itu beliau ganti setelah asar. Setelah sholat asar, beliau masuk rumah, beliau sholat. Ini kan karena udur. Karena udur. Dan itu sekali-sekali. Karena udur itu masa setiap hari. Udur itu kan sekali-sekali. Begitu, Pak. Jadi kalau dia kebiasaannya tidur terus, jangan qadha. Itu nanti kita akan menyelisih sunnah. Pernah terjadi di masanya Sa'id ibn Musayyab. Setiap setelah sholat subuh, dia melihat orang itu selalu sholat. Ditegurlah oleh beliau di Madinah. Kenapa engkau lakukan sholat langsung terus secara terus setelah sholat subuh? Dia bilang, Allah tidak akan menyiksa saya dengan sholat. Kan sholat, saya beribadah. Betul kan? Kan tidak mungkin Allah siksa karena saya ibadah. Kata Sa'id ibn Musayyab, kamu tidak akan disiksa karena sholat. Tapi kamu akan disiksa karena menyelisih nabimu. Diamlah. Dia karena Nabi tidak pernah merutinkan. Iya. Dan Nabi tidak membenarkan secara rutin. Orang sholat setelah sholat subuh. Pernah belum melihat orang sholat setelah sholat subuh, sahabat. Dan belum tidak ingkari. Belum tidak ingkari. Ini dalil bahwa boleh kita qadha. Cuman sekali-sekali. Bukan secara terus menerus. Wallahualam. Barakallahu fiik. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Adakah dalil tentang bertakbir setelah sholat? Jazakumullah khairan. Baik. Ada kalau kita bertanya ada dalil Ibnu Abbas. Riwayat Bukhari Muslim. Riwayat Bukhari Muslim. Bahwa beliau mengatakan kami mengetahui selesainya sholatnya Nabi dengan takbir. Dengan takbir. Walaupun para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi ini. Takbir maksudnya apa? Ada mengatakan ya setelah salam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada juga mengatakan enggak, takbir itu maksudnya masuk di dzikir 33 kali. Karena dalam dzikir boleh dijaharkan sebagian dan disirkan sebagian. Ini namanya pengarahan hadits. Dua-duanya kemungkinan. Dua-duanya kemungkinan. Iya. Begitu. Barakallahu fiik. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz.
saya biasa dengar kepada ustadz-ustadz besar menjelaskan kalau kita mati lantas tidak kita ada niat untuk melaksanakan syariat Islam yang kita pedoman ini ya, maka kita mati jahiliyah. Sementara kita sudah sholat, sudah puasa, sudah berzakat. Oke, boleh lah. Kita sudah laksanakan rukun kelima ya Pak ya, Ustadz ya. Cuman saya ini kan orang awam. Mendengar kata-kata ini dari Pak Ustadz ini, saya mau jelaskan atau memang dalilnya itu memang ada atau memang kuat. Dan memang kita, kalau memang itu ada kuat dalilnya, bagaimana pelaksanaan kita? Sudah kita laksanakan sholat dan sebagainya. Tapi kita tidak ada niat-niat untuk mencita-citakan yang boleh kata kita berpedoman Al-Quran dan hadis sebagai pedoman kita. Itu yang terlaksana sekarang kan tidak. Bukan itu yang kita pegang. Lantas bahkan lagi ada lagi yang lebih kejam. Sudah kita sholat lima waktu, puasa, berzakat, naik haji. Tapi bahkan yang ada ustadz yang mau melaksanakan itu malah kita musuhi. Nah, saya mohon penjelasan Pak Ustadz. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia bilang mati jahiliyah Pak ya? Masya Allah. Jadi itu gimana? Ini Pak Ustadz, katanya mati jahiliyah itu orang jahiliyah, mati kafir. Beh, ngeri. Tapi memang banyak itu yang kita lihat Pak Ustadz. Banyak Iya. kita lihat sekarang. Mungkin kita di antara kita ini mungkin juga gitu, demikian. Kita akan, orang yang mau melaksanakan demikian, maka kita musuh itu. Lah. Yang mau berdasarkan Al-Quran dan hadis yang kita melaksanakan. Sekarang kan tidak. Bukan itu yang terlaksana. Bukan itu dasar kita sekarang. Bahkan kita tidak akan kita setuju. Malah banyak muslim tidak setuju itu dengan dasar itu. Al-Quran dan hadis yang kita pedomani sebagai dasar kita. Sementara kita sudah laksanakan segala-galanya. Nah, ada ustadz ini, Ustadz Kondang dulu yang mengatakan itu. Maka kita mati jahiliyah, mati kafir, mati orang bodoh seperti orang jahiliyah dulu sebelum Nabi. Demikian Pak Ustadz. Ngeri itu Pak ya. Iya. Yang pertama Pak begini saja. Jadi pernah datang seorang Arab pedalaman kepada Nabi SAW. Pada Nabi SAW. Pertanyaan cuma satu. Apa yang wajib bagiku? Apa yang wajib bagiku? Nabi menjawab kepadanya. Dengan tadi yang rukun Islam. Seperti yang Bapak tanyakan. Iya. Terus terkait dengan sholat 5 waktu. Terkait dengan sholat 5 waktu dia bertanya. Apakah ada kewajiban selain 5 itu? Maka Nabi menjawab kepadanya. Ini hadits Bukhari Muslim. Hadits Bukhari Muslim. Di sholat dia cuma bertanya begini. Hal alaiya goiroha? Apakah saya punya kewajiban selain itu 5? Kan kalau haji memang sekali seumur hidup. Zakat tidak semua orang wajib. Karena untuk zakat harta punya 2 syarat. Tersimpan setahun dan ada nisabnya. Untuk puasa kan sekali setahun. Haji sekali seumur hidup. Zakat kalau punya harta. Kecuali zakat fitri setiap tahun 1 sok. Setelah puasa. Kemudian sholat. Dia cuma bertanya, hal alayya goiroha? Apakah saya punya kewajiban selain itu? Nabi mengatakan kepadanya, la illan tatawwa. Tidak, kecuali kamu mau melakukan yang sunnah. Dia langsung pergi. Langsung pergi. Tatkala dia pergi, Nabi berkata kepada sahabat, siapa mau melihat kepada penghuni surga, lihat itu orang. Lihat itu orang. Nah, bayangkan ini. Kan kalau dibilang mati jahiliyah Pak, bukan itu penghuni surga, karena kafir. Tapi orang tadi, datang lagi juga seorang di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang lain lagi ini. Dia bertanya kepada Nabi, kapan hari kiamat?
Nabi bertanya balik kepadanya, ma'adattalaha, apa yang kamu siapkan untuknya? Dia bilang, saya tidak mempersiapkan banyak sholat, banyak puasa. Tapi saya cinta Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi kepadanya, anta ma'aman ahbab. Kamu bersama dengan orang yang kamu cinta. Padahal tidak banyak puasanya, tidak banyak sholatnya. Tapi dia cinta Allah dan Rasulnya. Maka Rasul bilang, kamu bersama orang yang kamu cintai. Jadi saya kurang paham juga itu tadi Pak. Kenapa kalau kita sudah sholat, sudah berpuasa, sudah berzakat, terus kalau mati-mati jahiliyah, apakah dia melakukan amalan jahiliyah atau gimana itu? Ya, wallahualam Pak itu. Wallahualam. Barakallahu fiik, masih ada? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi nikmatihi tatimmus sholihah. Amin. Saya ingin bertanya Pak Ustaz terkait hal-hal yang mungkin kita tidak dianjurkan sebelumnya. Dalam hal contoh mungkin alat musik yang kita jual, terus hasil penjualan alat musik tersebut itu kita gunakan untuk kepentingan yang bermanfaat bagi orang banyak, misalnya disumbangkan dalam untuk perbaikan jalan umum. Apakah itu diperbolehkan atau bagaimana Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang harta itu kan ada dua Pak. Ada min kasbin thayyib, dari usaha yang bagus. Ini yang kita peruntukkan untuk hal-hal yang bagus. Bangun masjid, sedekah, itu di harta usaha yang bagus. Karena Nabi SAW bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Nah, yang kedua, harta dari usaha yang tidak baik. Nah, kalau harta dari usaha yang tidak baik, maka tentunya kita jika itu punya nilai, maka jangan dimusnahkan. Tapi kita boleh kasih orang miskin. Kalau Ibnu Taimiyah Pak, belum menambahkan orang miskin. Boleh kasih orang miskin atau ke fasilitas umum yang bukan tempat ibadah. Bangun jalan, bangun selokan, tanam pohon, gitu. Dengan niat bukan sedekah. Ini yang juga perlu kita perhatikan. Karena banyak orang niatnya sedekah. Bukan, niatnya adalah terbebas dari harta kotor. Dan tetap dapat pahala. Karena kita dapat pahala dengan melakukan perintah atau meninggalkan larangan. Atau meninggalkan larangan. Seperti itu Pak. Tidak apa-apa kita jual dan kita kasih orang miskin. Tidak apa-apa kita jual dan kita kasih ke fasilitas umum. Yang tidak boleh adalah kita sumbang gitar tak. Nanti kan orang main lagi. Ya kita ubah wujudnya. Itulah bentuk tobatnya Pak. Itulah bentuk tobatnya. Wallahualam. Barakallahu fiik. Masih ada? Mas. Kalau tidak ada, kami bacakan dulu pertanyaan yang masuk. Bismillah. Apakah puasa Senin Kamis yang dilakukan sebab ingin menahan hawa nafsunya dari makanan yang tidak sehat untuk tubuhnya termasuk mendapat pahala atau tidak Ustaz? Baik, kata Nabi SAW, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Dalam hadits Bukhari Muslim. Sungguh amalan itu tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau kita niatnya untuk Allah dan Rasulnya, untuk Allah dan Rasulnya. Kalau kita niatnya untuk dunia, puasa untuk sehat, hanya itu yang kita dapatkan. Kita tidak dapat pahala akhirat.
Karena innamal amalu binniyat. Amalan itu hanya akan diterima dengan niatnya. Maka kami nasihatkan kalau ada orang puasa Senin Kamis mau sehat, enggak. Niat saja puasa Senin Kamis, sehat akan datang setelahnya. Sehat akan datang setelahnya. Enggak boleh kita beramal karena niat dunia. Tidak boleh kita beramal karena niat dunia. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya, apakah boleh meminta seorang ustadz untuk meruqyah rumah karena orang rumah yang sering sakit-sakitan atau cekcok? Enggak. Orangnya yang diruqyah. Jangan rumahnya. Orangnya. Iya. Orangnya yang diruqyah, orangnya yang dinasehati. Orangnya yang dinasehati. Dan tidak selamanya diruqyah ya. Kalau ada orang cekcok, tidak selamanya diruqyah. Kadang butuh diceramai. Kami ingat sekali waktu di Yaman. Iya. Jadi Syekh Imam itu ada jadwal khusus orang yang kerasukan. Ceramah. Tidak baca Quran. Dia ceramai. Karena kalau memang betul dia kemasukan jin, diharapkan jinnya masuk Islam, akhirnya tidak mengganggu Muslim. Kan kalau jin Muslim, tidak mungkin mengganggu Muslim. Makanya beliau ada satu malam setelah Isya, dikumpulkan semua orang-orang kerasukan. Dia ceramai. Maka kadang ada yang keluar sudah sembuh. Iya. Karena mendengar ceramah. Jadi tidak harus diruqyah. Tapi terus tadi itu masalah karena penyebutan ruqyah rumah, tidak disyariatkan ruqyah rumah. Tidak ada contoh dari salaf ruqyah rumah. Iya. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Bismillah. Apakah kita bisa mengimami imam yang salah baca Al-Fatihahnya? Karena saya pernah melihat kita bisa memisahkan diri dari jamaah. Mengimami imam ya? Tidak boleh kita mengimami imam. Iya. Menyampaikan suaranya imam boleh. Menyampaikan suaranya imam. Menyambungnya. Imam misalnya baca Allahu Akbar. Tidak terlalu didengar. Boleh kita sampaikan Allahu Akbar. Diperbolehkan. Adapun mengimami imam, tidak boleh. Karena kita dilarang mendahului suara imam. Mendahului gerakannya imam. Tidak boleh. Iya. Innama ju'ilal imam liutamma bi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Bukan dilombai. Bukan diperlomba-lomba ini. Bukan. Tidak boleh itu. Tidak diperbolehkan. Ada ancaman dalam hadis bahwa orang yang mendahului, yang mengangkat kepala sebelum imam angkat kepala dari ruku, itu akan diubah kepalanya menjadi kepala keledai. Menjadi kepala keledai. Iya. Ini dari sini ancaman besar bagi orang yang mendahului imam. Tidak boleh mengimami imam. Kalau memang kita melihat bacaannya tidak benar, maka kita boleh pilih masjid lain. Atau kalau tidak ada, tetap saja sholat di situ. Sholat kita sah. Sholat kita sah. Karena kan kita tetap membaca di belakangnya Al-Fatihah dan bacaan-bacaan yang lain. Wallahualam. Barakallahu fiik. Kami bacakan satu pertanyaan lagi sebelum kembali ke ikhwan. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bagaimana seharusnya jika ingin harta kita berberkah? Saya seorang buruh bangunan, gaji per minggu, dan harta saya tidak tersimpan setahun. Apakah wajib saya keluarkan setiap gajian? Tidak wajib. Zakat wajib. Maksud kita mungkin zakat wajib. Zakat wajib itu terkait dengan harta, 2 syarat. Tersimpan setahun sampai nisab. Paling rendah nisabnya perak. Yaitu senilai 595 gram. Kalau nisabnya emas 85 gram. Tapi untuk harta selain emas perak, nisabnya adalah paling rendah ikut nisab perak. Senilai dengan 595 gram perak. Kalau kita sudah punya senilai itu, maka telah sampai nisab. Berarti terpenuhi syarat pertama. Syarat kedua, tersimpan setahun.
Kalau tidak tersimpan setahun, maka tidak wajib kita zakati. Cuman kita dianjurkan bersedekah. Dianjurkan, bukan kewajiban. Karena setiap penghasilan kita supaya berberkah adalah kita sedekahkan sepertiga. Setiap kita dapat. Itu untuk keberkahan harta. Setiap kita dapat, maka kita sedekahkan dengan sedekah sunnah sepertiga. Sepertiga sedekah, sepertiga untuk makan kita sendiri dan keluarga, kemudian sepertiganya boleh kita simpan. Boleh kita simpan. Seperti hadis Bukhari Muslim. Yang Nabi SAW sebutkan itu kebun seorang lelaki. Yang dari langit ada suara, iski hadiqata fulan, siramilah kebunnya si fulan. Maka ada orang yang mendengar, kenapa itu suara ada di langit, sirami kebunnya si fulan. Akhirnya awannya ke sana dan menurunkan hujan. Karena penasaran dia ikuti. Sampai di sana dia melihat ada seorang yang sudah sedang mengarahkan air tadi yang turun dari langit hanya di kebunnya. Hanya di kebunnya. Ini namanya berkah. Ini namanya keberkahan. Karena penasaran dia bertanya, ya fulan, siapa nama kamu? Orang tadi bilang fulan, dia sebutkan namanya. Terus dia penasaran, kenapa kamu bertanya tentang namaku? Nah, tadi saya dengar dari langit, bilang sirami kebunnya si fulan. Apa yang kamu lakukan terhadap kebunmu? Kenapa bisa disebut di langit namamu? Maka dia bercerita, adapun kalau kamu bertanya tentang itu, maka saya setiap yang keluar dari hasil usahaku, saya sedekahkan sepertiga. Saya makan bersama keluargaku sepertiga. Terus sepertiganya lagi, saya masukkan kembali ke tanah, yaitu tanam kembali, simpan untuk modal, ditanam kembali, nanti hasilnya juga begitu lagi. Iya, jadi sepertiga dia makan, sepertiga dia sedekahkan, sepertiga dia simpan. Ini yang menyebabkan keberkahan terhadap hartanya. Wallahualam. Barakallahu fiik. Kami kembalikan ke ikhwan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf Pak Ustadz, ini sebenarnya ada menyangkut masalah pribadi sedikit. Tapi ini menyangkut juga kepada ikhwan, termasuk ikhwan di sebelah saya ini. Kami di situ dulunya. Ini masalah ilafiyah sih sebenarnya. Tunggu Pak. Ikhwas di samping tak ridho jika kita bicarakan. Iya. Oh, aman Ji. Jangan sampai sebentar berkelahi pulang. Insyaallah ini tidak Pak. Oh, ini tidak, cuma Ji. Pak Ustadz, ini cuma masalah akidah masalahnya sebenarnya Pak. Baik, Pak. Baik, Ya, Pak. ya. Termasuk juga menyangkut ilafiyah juga termasuk. Ini tadinya kami kan di DB ini Bumi Daya Indah Perumahan. Saya sudah kurang lebih 15 tahun di situ ambil perumahan satu. Tadinya Pak Dokter itu pahamnya sih ya seperti paham-paham Muhammadiyah lah begitu ceritanya. Jadi Pak Dokternya itu kasihkan pada teman dari Wahdah untuk membangun masjid itu, mengelola masjid itu Pak Ustadz. Setelah itu Pak Ustadz berjalan 15 tahun kurang lebih memilih takmir masjid. Tadinya takmir masjid memilih. Jadi terpilihlah sebagai orang yang dimaksud kaum tua lah yang naik. Jadi kami kurang lebih puluhan orang bahkan ratusan mungkin di situ. Kalau sholat itu rasanya ya bagaimana, apa sah apa tidak, ini saya minta pendapat dari Pak Ustadz. Tadinya kita kan biasanya kan kami tidak ribut-ribut lama-lama. Sekarang wirid lama-lama. Tadinya kami tidak tunduk di situ. Sekarang ikut tunduk tapi kami tidak yang ratusan juga mungkin. Bagi dua lah di masjid itu. Jadi solusinya bagaimana Pak Ustadz? Apa kita bertahan terus atau bagaimana jalannya? Itu yang kami minta Pak Ustadz. Sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertahan Pak. Ya kita bertahan. Tidak boleh kita meninggalkan ibadah di masjid karena orang. Karena sholat kita sah.
Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibn Abbas. Kata Nabi SAW, padahal dulu kan Nabi imam. Kan begitu. Setelah Nabi meninggal, Abu Bakar imam. Setelah Abu Bakar meninggal, Umar imam. Artinya, tidak ada masalah. Tapi Nabi sudah katakan memang yang cocok untuk umatnya ini sampai akhir zaman. Kata Nabi SAW, yusollu nabikum, fa in asobu falakum walahum, wa in akta'u falakum wa alaihi. Nanti akan ada orang salat mengimami kalian. Jika dia benar, salatnya seperti yang Nabi lakukan, maka pahalanya untuk mereka dan untuk kalian. Tapi jika dia salah, kesalahannya atas dia, pahalanya untuk kalian. Artinya kita tetap sah salatnya. Tetap sah salatnya. Iya, jadi kita salat situ tetap, karena kapan kita lagi pergi, orang akan bicarakan. Bahkan nanti orang akan membicarakan lagi ke masalah yang lebih besar daripada itu. Kadang orang akan menyalahkan jenggot. Ini sebulan dulu sebelum berjenggot. Sama Jeki, saudara Jeki. Tumbuh jenggot sedikit, akhirnya orang celah jenggot gara-gara itu. Nah itu yang kita jaga, Pak. Kita jaga. Tetap sholat di situ. Sambil kalau kita bisa nasihati tadi. Nasihati. Kita boleh berdiskusi tentang misalnya yang kita bicarakan tadi, kunut. Boleh kita berdiskusi padanya. Jangan menggurui. Kadang orang juga kalau digurui agak berat. Boleh kita berdiskusi. Ya. Tentang hukum kunut subuh misal. Kita berdiskusi, bicara baik-baik. Kalau dia punya dalil, kita sampaikan juga dalil. Iya. Dia sampaikan dalil. Dan saya yakin dalil dia adalah hadis Anas. Bahwa Nabi SAW qanata, iya, fi sholatil fajr hatta faraqud dunya. Nabi SAW kunut di sholat subuh sampai meninggal. Tidak pernah tidak kunut. Tidak pernah tidak kunut. Itu hadis biasa mereka pakai. Kalau dia punya dalil. Kadang orang awam, enggak. Ini madhab. Enggak punya dalil. Kalau dia enggak punya dalil kan lebih mudah. Tapi kalau dia punya dalil, berarti kan kita bisa bicarakan dulu dalilnya. Iya. Kita boleh sampaikan dalil juga. Hadis Anas. Bahwa Nabi SAW pernah kunut sebulan. Kemudian meninggalkannya. Ini kan bertentangan. Satu selalu kunut sampai meninggal. Satu kunut cuma sebulan kemudian meninggalkan kunut. Nah, boleh kita bandingkan hadisnya tadi. Itu hadis yang Bapak tadi sebutkan di riwayat siapa? Kalau saya ini hadisku riwayat Muslim. Sudah pasti sahih. Jangan kita tanya Pak, sahih atau tidak? Sahih Muslim. Tidak ada yang mengatakan tidak sahih. Iya. Kalau hadisnya Bapak tadi sahih atau tidak? Kalau belum bilang sahih, riwayat siapa? Nah, kita terangkan. Oh hadis Bapak itu riwayat Imam Ahmad. Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abu Ja'far. Ya, Ar-Razi. Ini rawi kata Imam Ahmad sendiri yang mengeluarkan hadis. Yang mengeluarkan hadisnya. Imam Ahmad bilang laisa bil qawi, tidak kuat. Kan maksudnya kita diskusi begitu Pak, supaya orang bisa. Iya, sama dengan masalah apa lagi Pak yang kita pertentangkan? Wirid-wiridnya Pak. Masalah wirid-wiridnya tadinya kita kan biasa habis bersalam itu kan santai. Wirid juga panjang juga, tasbih juga subhanallah. Tapi enggak begitu ribut, berdoa bersama. Tadinya kita kan berdoa masing-masing setelah habis sholat. Baik. Jemaah. Nah, itu juga memang kita diskusikan. Iya, kita diskusikan saja. Ya memang kita kan tidak mengingkari zikir setelah sholat. Tidak ada yang kita ingkari itu. Yang kita ingkari adalah berjamaahnya. Berjamaahnya dengan dipimpin oleh seorang. Itu yang didiskusikan. Apakah memang pernah Nabi memimpin zikir di dalam sholat 5 waktu?
Kan sejarah Nabi dalam sholat 5 waktu itu kan Pak, cuman 13 tahun. Cuman 13 tahun. Karena sholat fardu itu kan turun kewajibannya di akhir tahun 10. Nabi sholat di Makkah 3 tahun. Dan sholat di Madinah 10 tahun. Berarti ada 13 tahun ini Nabi sholat 5 waktu. Apakah ada Nabi memimpin dikir, mengeraskan suara? Diskusi saja. Bahkan pernah Nabi ketika mendengar sahabat jaharkan, Nabi katakan, irba'u ala anfusikum, rendahkan pada diri kalian. Innakum la tad'una asam. Kalian tidak berdoa kepada yang tuli. Kita sampaikan begitu, Pak. Orang kadang sekarang ini kalau kita langsung bilang, bid'ah itu susah. Iya. Susah itu, Pak. Jadi sekarang adalah kita kalau ada kesempatan boleh kita bertamu ke rumahnya. Pak Imam, boleh saya bertamu, ada yang mau ku. Boleh. Kadang-kadang kalau dikasih tahu depan umum, yang membuat orang melawan itu karena malunya. Masa saya Pak Imam dikasih begini? Begitu. Jadi kalau saya Pak, lebih baik kita diskusi dengan baik-baik. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak diterima doakan hidayah. Tetap ada hubungan yang baik dengannya. Iya, tetap ada hubungan yang baik dengannya. Kalau dulu kita sama-sama biasa saling kasih hadiah, tetap saja. Tetap saja. Nggak usah kita berubah, apalagi di satu kompleks ya. Sudah 15 tahun Pak ya. Jangan berubah Pak. Tetap masalah di masjid saja. Masalah di tetangga kompleks, tetap bangun dengan baik saja. Karena itu hubungan dunia namanya. Antara manusia dengan manusia. Antara tetangga dengan tetangganya. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan Bapak yang di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terkait dengan tauhid, Ustaz. Di mana dalam surah Al-Fatihah itu ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Yang mau saya tanyakan itu sampai mana batasannya kita meminta pertolongan kepada sesama manusia, karena kan tadi ada hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batasannya adalah pada yang manusia itu mampu. Pada yang manusia itu mampu, maka boleh kita minta tolong kepada manusia. Adapun sesuatu yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, itulah iyyaka nasta'in. Kita minta kepada manusia untuk dibuatkan anak. Tidak ada yang mampu, Pak. Itu orang saja menikah, dia tidak bisa bilang sama istrinya, ayo kita buat anak. Belum tentu. Memangnya kita bisa pastikan mani itu langsung jadi anak? Iya kan? Tidak. Itu haknya Allah. Tidak bisa kita minta kepada istri kita, buatkan saya anak. Tidak bisa. Tapi kalau kita bilang, buatkan saya makanan, ya, boleh. Karena dia mampu. Itu Pak. Jadi apa yang manusia mampu, boleh kita minta kepada manusia. Dan apa yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, tidak boleh kita minta kepada siapapun. Tidak kepada Nabi, tidak kepada malaikat. Apalagi selain kedua. Begitu Pak. Wallahualam. Satu lagi Ustaz. Terkait safar Ustaz, bagaimana penjelasan batas safar perempuan yang tanpa mahram, dan apakah berdosa jika suami memberi izin istri yang safar tanpa mahram? Baik Pak. Ulang pertanyaan pertama Pak. Batasan safar perempuan yang tanpa mahram, kemudian seberapa besar dosa suami jika mengizinkan istri safar tanpa mahram? Baik Pak.
batasan safar ya. Agak su, 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 agak su. Tidak bisa. Iya, iya. Kamarnya perempuan memang tidak ada izin tanpa mahram. Kita bisa baca hadis Nabi SAW, ada tujuh puluh lima kilo ke atas dulu perjalanan biasa, tidak pakai mobil seperti kita sekarang, tidak pakai pesawat. Ini intinya bukan sehari semalam nih. Karena di sini adalah jarak terputus. Kebiasaan dulu sehari semalam adalah 75 kilo ke atas. Dengan jalan yang harus istirahat. Kata Nabi tidak halal. Ini lafaz Imam Al-Bukhari. Lafaz Imam Muslim dengan ucapan Nabi SAW, illa ma'ana rajulun du hurmatin minha, kecuali bersama seorang lelaki. Sengaja saya sampaikan ini Pak, lafaz Muslim, seorang lelaki. Dan di sana ada orang berpendapat dengan pendapat ganjil, boleh sesama perempuan kalau banyak. Tidak tahu dia buta dari hadis ini atau gimana. Jadi Nabi bilang begini, illa ma'ana rajulun du mahram, du hurmah, kecuali bersamanya laki-laki yang memiliki ikatan rahim dengan, yang memiliki ikatan rahim dengannya. Ini kan lafaz-lafaz jelas Pak. Nabi bilang tidak halal. Dan tidak ada di situ dikoit dengan jarak, yang penting sama. Kapan dikatakan dari sini ke sana safar, tidak halal bagi dia untuk safar tanpa mahram. Tidak halal bagi dia untuk safar tanpa mahram. Begitu Allah. Barakallahu fiik. Masih ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Bapak yang di ujung. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz, insya Allah kami 2026 berencana membuat lembaga di sekolah dengan jurusan bisnis digital. Ada 4 pertanyaan saya Ustaz sehubungan dengan hukum ini. Yang pertama, hukum dan batasan mempelajari ilmu perbankan. Kemudian yang kedua, apakah boleh santri atau siswa-siswi kami ini itu magang di lembaga keuangan. Yang ketiga Ustaz, bagaimana hukum menjual jasa digital seperti aplikasi? Dan yang terakhir Ustaz, bagaimana hukum menggunakan dompet digital seperti OVO, kemudian Dana dan lain-lain? Syukran jazakallahu khairan. Baik. Satu-satu itu tadi Pak.
Kita catat ya kan? Iya. Satu dulu tadi Pak, apa pertama? Hukum dan batasan mempelajari ilmu perbankan, Ustaz. Ilmu bisnis. Kan nggak semua orang belajar itu untuk masuk ke bank. Iya. Enggak. Iya kan? Itu kan untuk mengelola bisnis Nah, yang kita maksud. iya. Iya, enggak Pak? Baik. Mubah. Karena kita jual beli mubah, sehingga mempelajari cara jual beli mubah. Gitu. Karena kaidah dasar dalam jual beli, dalam muamalah, al-aslu fil asya'i al-manafi' al-ibah. Asal pada sesuatu yang bermanfaat mubah. Asal pada segala sesuatu yang bermanfaat mubah, Pak. Iya. Seperti itu, Pak. Nanti kan yang mubah ini kapan kita jadikan haram? Ketika dia haram. Tapi asalnya mubah. Dia nanti jadi haram kalau arahnya ke yang haram. Begitu, Pak. Iya, Wallahu Ustaz. Yang kedua, Ustaz, mengenai magang, Ustaz. Bagaimana hukumnya bila santri atau siswa-siswi kita itu magang di lembaga keuangan perbankan seperti itu, Ustaz? Perbankan konvensional misalnya. Kalau kita cari terbalik, Iya, bisa, Ustaz. Maksud saya, kalau ini misalnya kita terbatas dengan jumlah lokasi misalnya, kemudian salah satu sasaran kita adalah lembaga keuangan yang mungkin konvensional, jangan disasar. siap. Kan gini, Pak. Gini, Siap, Pak. siap. Masalahnya gini, Pak. Ini kan belum fit. Nabi kan bilang begini. Dalam hadis Nu'man bin Bashir. Al-halal bagi wal haram bagi. Wa bainahuma umurun mustabihat. Halal itu kan sudah jelas. Haram juga sudah jelas. Di antara keduanya ada yang sama. Apa yang harus kita lakukan terhadap yang sama? Masuk atau tidak? Nah, ini yang butuh kita tahu. Kata Nabi, "Faman taraka syubhat faqad bari'a bidinihi wa 'irdihi." Siapa meninggalkan yang samar, siapa yang meninggalkan yang samar, maka dia telah membebaskan agamanya dan telah membebaskan diri. Kapan kita masuk? Pasti nanti kita ragu. Ini saja muncul pertanyaan, tak kali kita ragu. Tinggalkan. Kata Nabi, "Da'ma yaribu ila ma la yarib." Tinggalkan yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukan. Walaupun terbatas, lebih baik bersabar dengan yang terbatas tadi daripada kita menempuh yang meragukan. Begitu kan? Wallahu. Iya, Ustaz. Kemudian, Ustaz, salah satu hasil produk dari bisnis digital itu adalah membuat aplikasi. Bagaimana hukumnya dengan itu, Ustaz? Tergantung, Pak. Ini kan aplikasi ini adalah bisa perkara mubah, sama ini. Masalah aplikasi adalah perkara mubah. Tidak bisa kita langsung bilang Facebook haram, YouTube haram karena di dalamnya ada perempuan tidak berjilbab. Kan begitu nih, Pak. Sama dengan orang waktu itu muncul TikTok. TikTok haram kan? Kenapa? Di dalamnya Pak joget-joget. Ini kan hanya barang. Kenapa kita haramkan sesuatu karena orangnya? Kan begitu, Pak. Karena asalnya ini mubah. Yang bikin haram adalah orang yang pergi joget-joget di situ. Berarti kan bukan aplikasinya, Pak. Berarti ini hanya wasilah. Kapan orang gunakan yang ke haram, kalau orang gunakan ke yang mubah. Jadi kalau aplikasi yang kita buat adalah digunakan ke yang mubah, ke yang haram jadinya haram. Orangnya, Pak, bukan kita yang buat. Allah. Baik. Yang terakhir mengenai hukum menggunakan dompet digital seperti OVO, kemudian Dana dan seterusnya. Apa hukum kita pakai dompet, Pak? Boleh. Boleh. Oh, iya. Ini hanya dompet. Karena di transaksinya biasa ada biaya admin dan seterusnya, Ustaz. Nggak ada masalah. Itu biaya admin kan biaya transaksi, Pak. Iya. Iya, bukan, tidak masuk dalam situ. Sama dengan kita transfer uang lewat rekening, beda rekening, ada kena biaya. Itu bukan riba. Itu bukan riba. Jadi dompet digital itu sama dengan dompet di kantong tak. Cuma bedanya adalah yang di kantong tak fisik.
Yang di situ nilai. Tidak ada bedanya. Tidak ada perbedaan. Allah. Baik, bisa diperbaiki. Barakallahu fiik. Masih ada? Ya, silakan kembali. Ini Bapak yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya Pak Ustaz terkait hukum waris dalam syariat Islam. Dengan kondisi case seperti itu, Ustaz, ada nenek seorang muslim dan telah meninggal dunia. Beliau memiliki beberapa anak, namun salah satu anaknya itu telah murtad. Dan juga anak yang murtad ini sudah meninggal, Pak Ustaz. Anaknya si nenek ini yang murtad tersebut memiliki anak tapi muslim. Apakah cucu yang muslim ini memiliki hak terkait warisan dari nenek setelah orang tuanya murtad itu meninggal? Dengan kata lain, apakah hak waris tersebut dapat dialihkan kepadanya? Siapa yang dulu meninggal, Pak? Neneknya atau bapaknya itu anak? Neneknya, Pak Ustaz. Neneknya. Baik, neneknya meninggal, kemudian anaknya murtad. Dia murtad tadi. Pertama, seorang kalau beda agama tidak saling mewarisi. Beda agama Pak ya, bukan beda manhaj. Karena orang agak keras di luar sana. Seperti yang Bapak tadi tanya. Sampai ke masalah warisan itu bukan masalah masjid. Oh, kalau kamu berjenggot sudah selesai, kamu terhapus dari warisan. Ini beda agama. Kata Nabi SAW, la yarithul muslim al-kafir wal kafir al-muslim. Seorang muslim tidak mewarisi kafir. Seorang kafir tidak mewarisi muslim. Tidak mewarisi. Jadi ketika, tapi dia kafir waktu bapak meninggal, ya? Sudah, jadi yang kafir dia sudah kafir memang, Pak Ustaz. Sebelum meninggal itu bapak orang tuanya. Iya, Pak Ustaz. Berarti tidak dapat. Kecuali waktu meninggal itu dia masih muslim, dapat. Karena saat itu. Iya. Tapi ketika kita bilang dia sudah kafir memang saat meninggal orang tuanya, tidak dapat. Tidak dapat. Sekarang apakah cucunya dapat? Kan cucu itu dapat kalau ayahnya dapat. Ini kan sudah tidak dapat. Kecuali sekarang neneknya meninggal, sudah tidak ada semua anak, masing-masing sisa cucu, maka beralih dari haknya anak ke cucu. Begitu Allah Allah. Karena cucu itu tertutup dengan ayah ibunya, itu cucu tertutup, Pak. Sebagaimana saudaranya ayah, saudaranya ibu tertutup dengan adanya anaknya. Yang tak tertutup itu adalah orang tuanya, anaknya, dan istrinya. Yang lain bisa tertutup. Wallah. Barakallahu fiik. Masih ada? Bismillah, assalamualaikum. Mau bertanya Ustaz tentang imam. Bisa kan biasa itu kalau sebelum sholat kan kalau maki mau bangun kecil kan, bangun kecil dulu. Terus biasa kan kalau sementara sholat itu misal kalau jadi imam Ustaz, ada biasa rasa was-was kayak ada keluar Ustaz, kayak sisa bangun kecil. Terus itu pada saat itu kan rasa was-was, jadi kita dilanjut sholatnya. Tapi pas dicek setelah sholat ternyata ada yang keluar itu Ustaz. Gimana itu hukumnya? Apakah ditanya yang jamaah? Dari mana kita tahu ada itu? Waktu dalam sholat kayak ada was-was dirasa. Setelah sholat saya pergi cek begini. Kalau was-was nggak boleh. Lanjut saja. Lanjut saja. Iya. Jadi kan ada hadis atau Bukhari Muslim. Ada hadis Bukhari Muslim. Nabi ditanya, seorang dihayalkan, Pak. Dihayalkan ada yang keluar. Dihayalkan begitu, ada yang keluar. Apa Nabi bilang? La yasori hatta yasma' sautan aw yajida riha. Jangan keluar kalau hanya sekedar was-was. Kecuali dia dengar suara, ada suara beduk, buk gitu. Keluar begitu. Atau kita cium bau dan bau itu kita kenal. Nah, keluar lagi.
keluar. Kalau tidak hanya was-was, jangan. Walaupun Ustaz selesai sholat, ngecek ada tetap tidak. Nah, setelah itu air tadi bekas cerotan. Kita pergi tuduh itu karena adanya was-was. Kecuali sebelumnya kita lagi banyak isu. Tiba-tiba kita lihat nanti ada dan kita cium baunya betul. Dan kalau kita cium di baunya tidak, ya bukan itu kan kencing ada baunya. Kalau misalnya Ustaz, kalau pada saat begitu ada bagaimana punya itu yang sholat mengikuti kita kan? Sah. Oh, jadi Karena kan dia bangun di atas kita sholatnya sah. kalau saya Ustaz, bagaimana sempurna sholatnya? Apakah Sah. diulang atau tetap sah? Tidak perlu. Sah. Kan itu penyakit Pak. Nanti lama-lama begitu terus Ki. Ya itu Ustaz. Oh, menginginkan was-wasan. Barakallahu fiik. Was-was. Barakallahu fiik. Masyarakat, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, yaitu dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Lalu bagaimana dengan orang yang sangat besar, yang sangat dahsyat, yang sangat bagus salatnya, kemudian dia menipu? Contohnya seperti ini, ada seseorang yang bagus sekali sholatnya, ibadahnya, lalu dia mendekati salah seorang, menjadikan dia teman, lalu dia menipu dengan temannya tersebut, mengambil keuntungan yang sangat besar terhadap temannya. Lalu yang kemudian adalah ada juga yang terjadi, dan ini yang kami alami, ada seorang teman berteman tapi dia berkecukupan juga, bisa membayar parkir dan bisa membayar makan ketika selalu jalan sama temannya, tapi selalu mau ditraktir, selalu mau dibayarkan parkirnya. Berarti dia pelit, padahal sholatnya sangat bagus, sangat luar biasa. Bagaimana itu dengan penjelasan? Padahal sahabat Nabi itu ketika Umar bin Khattab melihat Abu Bakar As-Siddiq yang begitu dahsyat sedekahnya, lalu Umar bin Khattab mengambil 1/2 hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan kepada Umar bin Khattab, apa yang engkau tinggalkan untuk anak istrimu? Kata Umar bin Khattab, aku tinggalkan anak istri dan keluargaku 1/2-nya, dan 1/2-nya lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abu Bakar As-Siddiq datang dengan membawa seluruh hartanya tanpa tersisa. Lalu Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, apa yang kau tinggalkan anak istrimu? Kata Abu Bakar As-Siddiq, aku tinggalkan anak istri dan keluargaku, yaitu Allah dan Rasulnya. Lalu bagaimana dengan seseorang yang bagus salatnya tapi menipu? Padahal sudah disampaikan kepada temannya jangan seperti itu, tapi tetap dia lakukan. Bagaimana solusinya itu? Apakah ada yang salah dalam salatnya tersebut, semakin bagus salatnya tersebut, tapi selalu berbuat salah? Apakah ada yang salah dalam salatnya tersebut, atau seseorang itu ingin selalu diisi hatinya, kalbunya, karena sudah tertutup, ingin selalu dikasih ikut kajian, atau bagaimana Ustaz? Yang kedua, dalam hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, siapa yang salat berjamaah ikhlas karena Allah selama 40 hari berturut-turut tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan dicatat Allah Subhanahu wa taala dengan 2 catatan, yaitu yang pertama terbebas dari api neraka, dan yang kedua adalah terbebas dari dicap sebagai orang munafik. Lalu bagaimana dengan 40 hari selama berturut-turut itu karena mengalami perubahan yang signifikan? Dan takbiratul ula itu yaitu mengikuti iman takbiratul pertama, selalu mengikuti iman selama 40 hari. Lalu bagaimana dengan seseorang selama 40 hari itu sakit, selalu datang penyakitnya selama 40 hari dan melakukan perjalanan jauh? Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Jadi untuk yang pertama itu, mari kita keluar waktu itu. Ya, sudah lewat 5 menit. Jadi untuk yang pertama itu Pak, tidak boleh kita salahkan sholat. Kalau ada orang salah, tidak boleh. Itu yang pertama.
Karena ayat yang kita sebutkan tadi benar adanya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah orang dari kekejian dan kemungkaran. Itu sudah janjinya Allah. Tidak mungkin Allah menyelisih janjinya. Jadi kalau ada yang salah, kita ini karena an-nas ma'adin kata Nabi. Khairum fil Islam, khairum fil jahiliyah. Manusia itu seperti tambang, Pak. Kita tahu tambang ada isinya emas, ada perak, ada juga isinya cuma batu, macam-macam kan isinya. Tapi ada dasarnya. Ada orang memang dasarnya pelit, ya. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, khuliqa halu'ah. Ada orang yang diciptakan oleh Allah halu'ah. Kalau ditimpa oleh kebaikan, alhamdulillah. Tapi kalau ditimpa oleh keburukan, dia berkeluh kesah. Ada orang kata Nabi suka man'an wahad. Ada orang suka menahan, tidak suka memberi, tapi suka menerima. Itu beda. Ada orang suka bilang adakah terus. Nggak pernah dia adakan. Dia selalu minta adakah. Ada aja terus. Tapi kalau ditanya adakah, nggak ada. Itu kan sifatnya orang, Pak. Jangan salahkan sholat. Jangan salahkan sholat. Itu masalah tabiat. Tabiat itu kan ada yang bisa dilatih, ada yang asal. Ada orang memang asalnya sudah baik, dan ada juga asalnya tidak baik, kemudian dia latih maka menjadi baik. Maka menjadi baik. Seperti yang Nabi katakan, innamal ilmu bittahallum. Sifat santun, lemah lembut itu dengan kita belajar lemah lembut. Sebagaimana juga ada orang memang tabiatnya sudah lemah lembut. Misalnya kita bisa melihat perbedaan orang Boneng, orang Makassar. Orang Makassar biar bicara biasa, seperti orang lagi kor-koruan. Dan orang Boneng biar kor-koruan, hati-hati, pelan-pelan, tapi dia tiba-tiba dia tusuk. Macam orang, Pak, macam-macam orang, karakter itu sudah dasar, Pak. Makanya kita ini kan kalau seperti itu ada namanya amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Karena aib bagi kita melarang sesuatu kemudian kita melakukan. Kan begitu. Aib. Cuman kalau kita melihat orang begitu, bagus sholatnya, tapi kenapa itu? Itu kan pertama muslim pelupa. Kasih utuh saja, mungkin dia lupa. Dia lalai. Makanya diingatkan. Kasih tahu saja. Sampaikan saja, Pak. Kalau biasa Ustaz, kalau saya sampaikan dia tidak terima, ada bagi pengajian. Kadang orang tidak terima nasihat dari kita, tapi dia bisa terima nasihatnya orang lain. Nasihatnya orang lain. Apakah memang orang lain itu adalah waktu dia ngomong bertepatan dengan hidayah Allah? Hampir kita kan tidak tahu. Karena innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi hidayah orang yang kamu cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah memberikan hidayah siapa yang dikehendaki. Jadi agak saja kalau dia tidak menerima apa yang kita sampaikan. Dia taklim. Pertanyaan kedua tadi hadis ya. Hadis tentang hadis Anas tadi ya. Apa tadi? Dalam hadis Anas Ustaz dijelaskan bahwa siapa yang salat berjamaah. Baik, betul. Baik. Terus pertanyaan kita adalah, dan dijelaskan di situ selama 40 hari berturut-turut tanpa takbiratul ula akan dicatat terbebas dari api neraka dan juga terbebas dari dicap sebagai orang munafik. Lalu bagaimana selama 40 hari itu seseorang selalu datang penyakitnya karena memang ada penyakitnya atau melakukan perjalanan jauh selama 40 hari? Kau itu takdir. Dia tidak dapat
keutamaan. Keutamaan itu dia akan dapatkan kalau dia melakukan itu. Kalau dia sakit ya takdir. Kalau dia sakit ya takdir. Iya. Setelah itu, setelah kita meyakini itu adalah takdir, sehingga dia tidak perlu bersedih. Masalah pahalanya gimana? Kalau dia rutin melakukan, kemudian kalau dia sakit atau kalau dia musafir, dicatat seperti sehat, dicatat seperti mungkin, tetap dicatat seperti dia mungkin dan seperti dia sehat. Wallah. Alhamdulillah, dengan terjawabnya pertanyaan terakhir tadi, berakhir pula program kita pada pagi hari ini dan ditutup tadi dengan satu ceramah. Alhamdulillah. Keras Bapak ini ya. Kami mengucapkan jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum, semoga dimudahkan dalam segala urusannya. Dan anda memohon maaf kepada teman Ayub yang belum sempat dibacakan pertanyaannya. Dan kami mengingatkan kepada teman Ayub yang menyaksikan program ini secara offline ataupun online, jangan lupa untuk follow, subscribe dan share akun media @AbuYusufUbaidRima_Official karena semua itu gratis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.